Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kelana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melakukan pendakian tektok menuju ke Bukit Lembah Gedong yang berada di Desa Sembalun, Lombok Timur. Dari puncak bukit ini kita bisa menyaksikan megahnya Gunung Rinjani, hamparan hijau perbukitan dan sabana, serta indahnya lautan awan jika beruntung. Para pendaki di sini akan dikenakan biaya registrasi sebesar Rp20.000 per orang dan Rp20.000 lagi untuk parkir kendaraannya. Untuk link koordinat lokasi base campnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Ya teman-teman, ini hari kedua saya di Lombok, tepatnya di Sembalun. Dan di hari kedua ini kita mau tektokan lagi. Sekarang kita tektokan ke Bukit Lembah Gedong. Bukit Pondok. Lembah Gedong. Gedong bener. Ke Bukit Lembah Gedong bareng Mang Erdi sekarang. Terus ada Aboding juga. Ada Mbak Riris lagi. Kita sekarang berempat, kalau kemarin cuma berdua ya sama Mbak Riris, sekarang udah berempat sekarang kita. Untuk biaya registrasinya sendiri di sini di Rp20.000 per orang teman-teman, dan untuk biaya parkirnya Rp20.000 juga untuk satu motor kayak gitu. Sekarang kita mulai di jam 9 berarti ya. Kalau di jam 9 pas. Jam 9 jamnya belum di update gitu ya. Ini masih waktu kemarin di jam 8. Coba di connect ke handphone, pasti dia update sendiri aplikasi. Oke, kalau gitu ikutin terus. Selamat jalan Desi. Perjalanan kami awali dengan menyusuri jalur setapak di tengah hutan yang memiliki vegetasi rapat dan juga teduh. Di awal-awal ini jalurnya masih relatif ramah dengan beberapa turunan dan tanjakan-tanjakan kecil yang belum terlalu merepotkan. Jalur ini terus kami susuri hingga akhirnya kami sampai pada sebuah gapura bertuliskan Camping Ground Bukit Gedong. Nah teman-teman, setelah kurang lebih berjalan 9 menit kita dari area parkiran tadi, kita sampai di Camping Ground Bukit Gedong, ketinggian 1550. Oke, ikutin terus. Dari camping ground tadi kami kembali melanjutkan perjalanan dengan jalur yang masih tampak sama seperti sebelumnya. Kami masih harus melewati jalur menurun, menanjak dan juga jalur yang landai. Hingga akhirnya kami sampai pada sebuah papan yang bertuliskan Tanjakan Kijang. Setelah menemukan pelang bertuliskan Tanjakan Kijang tadi, jalur yang harus kami lewati mulai berubah. Kali ini kami harus melewati jalur menanjak yang kemiringannya cukup merepotkan. Pijakannya berupa tanah yang bercampur akar-akar, dan jalur menanjak seperti ini akan terus kami lalui hingga kami sampai di pos 1 nanti. Sampai pos 1 teman-teman, estimasinya di 30 menitan dari parkiran ya sampai ke pos 1 ini. Pos 1 ini berada di ketinggian 1670 mdpl kayak gitu. Sejauh ini vegetasinya masih enak, masih teduh, pijakannya juga masih bersahabat teman-teman. Nggak tahu makin ke atas kayak gimana kondisinya, kita lihat aja bareng-bareng. Jadi ikutin terus, mantap. Dari pos 1 kami kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 2. Jalur yang harus kami lewati masih berupa jalur menanjak dengan kemiringan yang masih sama merepotkannya dengan Tanjakan Kijang sebelum pos 1 tadi. Pijakannya pun masih terlihat sama, yaitu berupa tanah dengan hiasan akar-akar di permukaannya. Kami memulai pendakian ketika matahari sedang terik, namun beruntung sejauh ini vegetasinya masih rapat dan juga teduh, sehingga matahari yang menyinari dapat tertahan oleh pepohonan yang memayungi kami. Sampai pos 2 kita.
Estimasi dari pos 1 sampai ke pos 2 ini di 23 menitan kurang lebih teman-teman. Dengan trek yang lumayan ya, dari pos 1 sampai ke pos 2 ini full nanjak dan tanjakannya juga lumayan panjang dan kemiringannya juga lumayan vertikal. Bikin pegel lah. Nggak kayak trek dari base camp ke pos 1 tadi yang cenderung lebih santai. Pos 1 ke pos 2 ini sedikit lebih berat lah, sedikit di atasnya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah sana. Kanan. Handai kayaknya di awalnya. Gak tahu kesannya gimana. Oke, ikutin terus. Wah, Ratu Rinja. nah pos 2 nak ya 2. Ternyata pos 2 itu ada 2 guys. Ada sana 1, ini 1. Aneh. Yang tadi pos 2, ini pos 2. Tapi jarak dari pos 2 yang pertama tadi kita temui sampai pos 2 yang ini nggak jauh teman-teman. View-nya lumayan mantap di sini. Wow. Kalau belakang boleh lah ya. Mau. Dari pos 2 kami kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kami disuguhkan dengan area terbuka seperti ini, yang memungkinkan kami untuk bisa melihat pemandangan hijau dari perbukitan yang ada di sekeliling kami. Namun minusnya di sini kami harus rela panas-panasan karena sinar matahari bisa dengan bebas menyinari kami secara langsung. Belum lagi tanjakan yang memiliki kemiringan cukup tinggi harus kami hadapi. Beruntung area terbuka ini tidak berlangsung lama. Karena setelah tanjakannya berakhir, kami mulai kembali memasuki area dengan vegetasi yang teduh lagi. Menit teman-teman kita berjalan dari pos 2, kita sampai di pos penantian. Tapi ini bukan pos 3 ya. Nah, dari pos penantian ini tadi setelah pos 2 kan kita dikasih vegetasi yang kebuka dan panas banget. Nah, setelah sampai di pos penantian ya vegetasinya mulai rapat kembali, mulai teduh kembali. Oke, ikutin terus. Dari pos penantian kami kembali menyusuri jalur dengan vegetasi yang teduh dan jalur yang landai. Adapun setelahnya kami menemukan tanjakan, kemiringannya relatif masih santai. Sementara untuk pijakannya masih berupa tanah dan akar-akar pepohonan. Alhamdulillah sampai pos 3 teman-teman, ketinggian 1935 mdpl. Estimasi waktunya dari pos 2 sampai ke pos 3 ini di 20 menitan. Untuk treknya lumayan cukup bervariasi ya, mulai dari trek yang terbuka sampai kita masuki trek yang tertutup lagi kayak gini. Terus dari segi tanjakan juga beberapa kali kita menemukan tanjakan dan beberapa kali juga kita menemukan jalur yang landai. Walaupun ya tanjakannya masih mendominasi. Kayak gitu. Oke, kalau gitu. Pintar. Yeay. Lumayan guys, jadi tukang rongsok kan buat ongkos. Dari influencer gunung yang followernya sudah berpuluh-puluh dan beratus-kah. Saya tantang kalian untuk bikin konten seperti ini, berani nggak? Masa kalian cari uang di gunung tapi sama gunungnya nggak peduli? Kan fuck itu. Dari pos 3 kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pelawangan Lembah Gedong. Di awal-awal jalur yang kami lewati berupa jalur dengan vegetasi yang masih rapat dan tingkat kemiringan yang landai kemudian menurun. Lalu setelahnya kami mulai keluar dari area vegetasi teduh dan kami kembali dihadapkan dengan jalur yang sepenuhnya terbuka. Selain itu dari sini kami juga harus menghadapi trek menanjak dengan kemiringan yang cukup merepotkan. Dulu kalau pertama kali naik gunung mungkin lihat kayak gini tuh wow. Sekarang tuh udah feelnya tuh ya udah gitu. Sedih ya, semakin lama kita naik gunung kayak maksudnya orang kaya gitu ya. Menurut kita mungkin mewah, menurut mereka tingkat kemewahan ya begitulah manusia, nggak ada puas-puasnya. Pasangka-sangka mencek orang Sunda. Tapi agak kalau cek orang belah
wetan mah Rawang Sinawang cenah. Nah, eta. Ngangka batur ngeunah padahal penyakit tuh besar wah hirup. Itu tuh jalan jalan ya lah. Aduh. Keluar sih nanti orang Republik Sundana. Nah teman-teman, kita sampai Pelawangan Gedong ketinggian 2040 mdpl. Estimasinya di 26 menit dari pos 3 ya. Ini untuk ke puncak gedongnya itu ke sebelah sana kiri. Itu rangernya keren. Dan ke kanan juga bisa sebenarnya, yaitu ke puncak Cemara Ellen sebelah sana. Nah, jadi dari Pelawangan ini kalian bisa tentukan sendiri apakah mau ke puncak Gedong atau ke puncak Cemara Ellen. Siap, mantap Jaya. Mantap. Jadi kita nanti jalan bersama tuh untuk puncaknya. Saya juga nggak tahu puncaknya yang mana. Kita masih harus naik sekitar Ada sabana keren. elevasi lagi. Kita kayaknya ke sana, ke puncak Gedong. Dari Pelawangan kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Bukit Lembah Gedong. Kali ini kami harus menyusuri jalur punggungan yang relatif santai dengan pemandangan indah di sisi kiri dan kanannya. Jajaran bukit-bukit hijau serta lautan awan menghiasi perjalanan kami di area ini. Ya, 10 menit dari Pelawangan sampai ke punggungan Cemara Tumbang 2080 mdpl. Cemara Tumbang ini berarti. Mantap. Puncaknya masih lanjut ke sana kayaknya. Mungkin itu. Area punggungan Cemara Tumbang ini memiliki area yang cukup luas dengan permukaan tanah yang rata. Menurut saya area ini bisa jadi opsi untuk mendirikan tenda, karena selain luas dan rata, pemandangan di sekitarnya pun cukup indah. Nah, ini tanjakan terakhir menuju puncaknya. Dan Eling. Jadi kita posisinya turun dari sini, turun langsung nenggak terus ke sana. Mantap. Dari pos punggungan Cemara Tumbang kami kembali bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dari sini kami dihadapkan dengan jalur yang menurun dan kemudian langsung menanjak dengan tingkat kemiringannya yang sangat tinggi. Tanjakan ini merupakan tanjakan terakhir sebelum kami sampai di puncak Lembah Gedong. Sampai di puncak lembah teman-teman. Untuk estimasinya dari Pelawangan tadi sampai sini itu di 38 menitan. Untuk treknya sendiri itu luar biasa. Dan terlebih tanjakan terakhir sebelum sampai ke puncak lembah ini. Itu wah, udah mah tanjakannya hampir tegak lurus. Jaraknya juga lumayan panjang teman-teman. Tapi di puncak ini kita sedikit terobati karena view-nya lumayan cukup indah. Kita dikasih lautan awan sebelah sana. Mantap. Terus di depan sana juga kita dikasih view Gunung Rinjani. Segagah itu. Dan areanya juga di sini luas teman-teman. Ini bisa nih buat camping. Bisa muat beberapa tenda, lumayan banyak. Karena lumayan luas. Keren sih, mantap.
Tapi kalau gitu kayaknya kita istirahat dulu bentar di sini. Habis itu kita lanjut turun. Oke, ikutin terus. Nah teman-teman, dari top puncak lembah tadi kita jalan turun dikit buat menuju ke top puncak gedongnya. Dikit doang sih, 100 meteran paling. Itu pun kelihatan kok dari puncak itu untuk puncak gedong. Kita cuma jalan turun dikit. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini. Pendakian di hari kedua, terus bukit kedua juga menuju ke puncak Gunung Gedong. Akan saya akhiri di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis, dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Dan akhir kata dari saya seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuangan yang keras ada keindahan yang sedang menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba, Zana Kelana. Anjing panas.